Raktabira berhenti tersenyum. Dua tanduknya berkilau merah, dan dari tubuhnya mulai menyembur uap darah panas. Ia mencabut pedangnya dari tanah. Pedang tulang naga itu bergetar, tidak seperti logam, melainkan seperti binatang yang belum mati. Permukaannya dipenuhi goresan dan ukiran dari tulang, berdenyut pelan seperti nadi. Tanpa aba-aba, Raktabira melesat. Langkah pertamanya menciptakan tekanan tanah. Tanah mencelup ke dalam, lalu memantul saat ia lepas dari pijakan. Pedangnya meluncur dari kanan, datar, mendatar rendah, dan menyapu seperti ular logam yang haus darah. Bayangannya mengikuti lebih cepat dari tubuhnya. Aris mengangkat tombak pencana jagatnya. Tombak dan pedang bertemu. Bukan hanya logam yang bertabrakan, cahaya dan darah menyembur bersamaan. Percikan itu tidak menghilang di udara. Percikannya menggantung, seperti partil kecil di udara lain yang menolak gravitasi. Sebagian terbakar menjadi abu emas, sebagian jatuh dan membentuk titik darah hitam yang menolak menyatu dengan tanah. Raktabira melompat ke kiri, lalu menyerang dari atas. Pedangnya berputar dan meluncur turun seperti palu raksasa. Aris memutar tubuhnya. Tombaknya naik dari bawah, mengimbangi serangan vertikal itu dalam satu hentakan yang tajam. Tubuh Aris terlempar mundur 3 langkah, tapi ia tidak roboh. Kakinya menggurat tanah, menciptakan jejak 2 tapak yang menguap cahaya. Raktabira mengayunkan terus. Pedangnya seolah tidak terlalu besar untuk dikendalikan, namun bergerak dengan kecerdasan predator. Dari kanan, Aris menghindar setengah lengkung. Dari bawah, ia melompat dan memutar tombaknya ke arah bau iblis tersebut. Dari belakang, Aris menangkis dengan ujung pegangan tombaknya, seperti menari di antara jurang maut. Namun satu hal mulai jelas, setiap kali pedang Raktabira menghantam tanah atau melukai sesuatu, darah mengalir, dan darah itu kembali ke kakinya. Diserap, lukanya menutup, nafasnya kembali stabil. Raktabira memulihkan dirinya dari luka kecil. Setiap tetes luka, setiap luka di tanah, itu milikku. Ini medan perangku. Ini adalah ladang darahku. Aku kecewa. Tidak ada lagi Pringgondani. Aris menarik nafas. Tangannya mulai gemetar karena menahan benturan demi benturan. Tombaknya bersinar terang, tapi di bawah tekanan Raktabira, ia harus mengeluarkan kekuatan yang lebih dalam. Di kejauhan, Kisabto tetap berdiri. Matanya tajam, tangan kanan sudah mulai membentuk mudra pemanggil, menunggu saat yang tepat untuk membuka langit. Pertarungan masih terus berlanjut, namun tanah mulai penuh luka dan langit kembali menyipit. Ledakan besar akan segera terjadi. Tanah mulai menolak tubuh Aris. Setiap benturan dari pedang Raktabira membuat tanah di sekitarnya meleleh, membuat pijakan goyah, seakan bumi sekalipun enggan membantu cahaya bertahan. Aris melompat mundur, tubuhnya melayang ke belakang sejauh 4 langkah, dan dengan satu gerakan memutar, ia mendarat di atas batu suci yang masih tersisa di medan pertarungan sebelumnya. Ia menancapkan tombak pencana jagat di tanah. Kakinya membuka, nafasnya berat, tapi matanya tidak mundur. Udara di sekitarnya mulai berubah. Langit di atasnya seperti tersedot perlahan ke ujung tombak. Dari mata tombak itu mulai muncul kilatan putih keprakan. Bukan cahaya biasa, tapi cahaya yang mengandung nama-nama leluhur yang tidak pernah disebutkan lagi. Lalu, Aris menutup mata. Ia mengendahkan wajah ke langit dan merapal ajian yang hanya diajarkan dalam sunyi, di malam-malam ritual yang tidak diketahui siapapun kecuali para pewaris pusaka. Niat tingsun, nyuwung padangi langit, sinar saka roh leluhur, nyingkirno papeteng kan gawe loro. Niat tingsun ajiku, tombak badar geni. Suara itu tidak keras, namun dunia mendengarnya. Seperti nama-nama yang dilupakan akhirnya dipanggil kembali. Cahaya keluar dari ujung tombak. Pertama, seukuran garis, lalu tumbuh seperti cabang, kemudian meledak ke atas seperti matahari yang pecah dari dalam perut bumi, tapi arahnya menuju ke langit. Ledakan cahaya itu menyapu awan merah Raktabira.
membuat langit bersih untuk sesaat. Raktapira yang sedang bersiap menembus kembali membeku. Tubuhnya tidak terbakar, tapi ditahan. Aura merah darahnya mulai surut, urat-urat kulitnya bergetar, dan matanya yang biasanya menyala menyipit mulai bingung. Api yang cukup ganas, tapi masih belum cukup untuk mengalahkanku, manusia. Tangannya terhenti, nafasnya tertahan, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya, tubuhnya tidak bisa menyerap darah dari bumi. Cahaya Aris memutus aliran darah dari tanah. Lalu, di kejauhan, Kisapto tersenyum samar. Ia mengangguk pelan lalu berbisik. Sepertinya aku juga tidak bisa main-main lagi. Di tengah cahaya ledakan, Aris kembali mengangkat tombaknya. Kini tubuhnya diselimuti sinar keemasan. Rambut yang berkibar, mata tombaknya tidak lagi terang, tapi bening seperti air mata dewa. Raktapira belum kalah, tapi sekarang ia tahu ia bisa dilawan. Ketika Raktapira menggeram pelan, bahunya naik turun, tubuhnya berdenyut seperti jantung tanah yang baru dipukul. Mata merahnya sempat menyipit karena sinar suci, tapi kini perlahan kembali menyala. Bagus, cukup lumayan, tapi sayangnya itu belum apa-apa. Raktapira mencabut pedangnya, lalu menusukkannya kembali ke tanah, bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan gerakan lambat dan dalam, seperti memasukkan pisau ke dalam tubuhnya sendiri atau ke daging dunia. Tanah memekik, udara berubah, langit yang tadinya dibersihkan oleh cahaya Aris kembali memerah dari dalam. Dari titik pedang itu, urat darah mulai muncul. Pertama, 1, kemudian 2, dan lalu puluhan urat merah tua seperti akar menjulur dari tanah, menggeliat hidup seperti ular lapar yang mencium bau korban. Raktapira meraih satu urat darah itu, dan dalam genggamannya, urat tersebut berubah, mengeras, memanjang, dan memekar menjadi cambuk. Bukanlah cambuk biasa, itu adalah cambuk darah, masih basah, masih hangat, dan masih berdetak. Dan ketika cambuk itu diayunkan, udara langsung mendesis. Cahaya Aris belum sempat bertahan ketika cambuk itu menghantam tubuhnya dari samping. Tubuh Aris terpental, menghantam sisi batu suci tempat ia sebelumnya berdiri. Batu suci itu retak, debu membumbung. Aris terguling 2 kali, lalu berhenti dengan satu lutut menekan tanah. Nafasnya putus, darah segar mengalir dari pelipisnya. Raktapira melangkah perlahan, suara tapaknya berat dan menekan dada. Cambuknya menyeret ke belakang, menciptakan jejak darah di atas tanah kering. Ia menunjuk Aris dengan ujung cambuknya yang menetes. Setiap tetes darahmu hanya memperkuatku, manusia. Kekuatanmu menyala, tapi lukamu yang memberiku kekuatan. Ia menggadah ke langit, lidahnya menjilat udara, seolah benar-benar mencicipi rasa darah Aris yang tersisa di medan perang tersebut. Dari tempatnya, Kisapto menggenggam tangan kirinya dengan erat dan mulai membentuk segel. Ia tahu bila Aris tidak bisa berdiri kembali dalam waktu dekat, maka medan perang itu akan menjadi kuburan para ksatria. Tapi cahaya belum padam. Aris menunduk, satu tangan mencengkeram tombaknya dan mulai berdiri perlahan. Wajahnya penuh debu, darah, dan amarah yang sunyi. Aris masih berdiri setengah, tubuhnya gemetar menahan nyeri di sekujur tubuhnya. Darah menetes dari pelipis dan pundaknya, tapi sorot matanya belum padam. Di belakangnya, Kisapto membuka mata. Untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai, kedua matanya terbuka penuh, dan yang terpancar bukanlah pandangan orang tua, melainkan pandangan dari langit itu sendiri. Mata yang melihat dimensi di atas langit. Ia melangkah maju, tidak buru-buru, lalu berhenti di satu titik yang telah digambarkan dalam batin sejak awal, titik tengah cakra bumi. Kaki kirinya bergeser, tangan kanannya membentuk lingkaran mudra, lalu menggambar mandala tak kasat mata di udara, tepat di hadapannya. Udara yang disentuhnya berkilau. Mandala itu muncul perlahan, berlapis emas samar, dengan garis berputar 7 kelopak. Pusatnya seperti pintu, menunggu dibuka. Kemudian,
ia mulai merapal. Suaranya tenang, tapi setiap katanya menggetarkan semua roh. Saking langit kapitu, bumi kang sejati, kodam kawulo rawono, niating sun ajiku, sewu kodam. Tidak ada ledakan, tidak ada cahaya menyilaukan, tapi udara mulai terbelah, seperti tirai lembut yang dirobek secara halus. Dari dalam celah itu, turun makhluk-makhluk bercahaya, kodam, makhluk-makhluk suci dari langit kapitu, atau dunia semesta kodam suci. Mereka tidak memiliki wajah, tubuh mereka tinggi dan ramping, bersinar lembut seperti patung yang hidup. Di tangan mereka, senjata suci, berupa tombak, trisula, cambuk cahaya, dan keris langit. Beberapa bersayap, tapi bukanlah sayap seperti burung. Sayap itu terbuat dari mantra yang menyala dalam aksara kuno. Satu demi satu, mereka melangkah ke medan perang. Namun langkah mereka tidak mengendak bumi. Langit yang bergemuruh bukanlah tanah. Raktabira terdiam sesaat. Ia menatap mereka dan tubuhnya merespon. Kulitnya mengejang, darahnya seperti mengalir dengan tenang. Raktabira mendesis. Kau panggil roh kodam. Baiklah, akan aku potong satu persatu. Dalam keheningan, dalam cahaya, dan dalam kehendak langit, lalu mereka menyerbu. 10 kodam pertama meluncur dari atas, dari samping, dari bawah, membentuk formasi seperti bintang bersudut 5. Tombak dan keris mereka mengarah ke dada Raktabira. Raktabira meraung dan mengayunkan cambuk darahnya, memukul 3 kodam hingga terpental. Namun, 3 lagi datang menghentikan. Kodam bukanlah pasukan biasa. Mereka tidak menyerang seperti manusia. Mereka mengalir seperti kehendak. Setiap kali Raktabira menghancurkan satu, cahaya kodam itu pecah dan kembali membentuk tubuh baru. Sekalipun mereka telah berevolusi, aku masih kurang yakin bisa melawan iblis dari Asura. Sepertinya langkahku akan terhenti di sini. Dalam hitungan menit, Raktabira dikelilingi. Luka kecil mulai terlihat di tubuhnya. Tergores bukan karena kekuatan, tapi karena ia tidak bisa menutup celah dari serangan suci. Aris dari balik cahaya perlahan bangkit. Tombaknya bergetar. Cahaya dari langit memberinya waktu. Sekarang gilirannya untuk mengakhiri. Medan telah berubah. Langit memutih dari cahaya para kodam, sementara tanah menghitam dari darah Raktabira yang tumpah. Bukan lagi pertarungan antara dua makhluk, tapi antara dua prinsip yang agung. Cahaya yang menjaga dan kegelapan yang menghisap luka dunia. Di tengah ledakan cahaya dan benturan cambuk darah, Aris berdiri. Tubuhnya penuh luka, nafasnya berat, namun sesuatu telah berubah. Ketujuh pusaka dewa yang selama ini tersegel dalam tubuhnya telah bersatu. Busur dewa, cermin pemantul, palu besi kencana, cakram cakrabuana, pedang dewa, gada emas, dan tentunya tombak pencono jagat. Ketujuh pusaka berpadu dalam tubuh tombaknya, dan dalam satu kilatan bentuknya mulai berubah. Logam emas menyatu, cahaya putih menyelimuti ganggang, dan dalam hembusan angin yang halus, tombak itu mengubah wujud. Bukan mengubah, tapi menyatukan kekuatan. Gada Hanuman, pusaka tertinggi warisan langit, tidak ditempa, tidak dicetak, tapi lahir dari kesatuan niat dan restu kehendak pemilik. Aris menggenggam gagang gada itu. Cahayanya menyala seperti matahari dalam genggaman. Tangan kirinya membuka ke samping. Kodam-kodam cahaya melayang di sekelilingnya, bukan melindungi, tapi mengiringi. Ia tidak lari, ia melangkah cepat, lalu kemudian berlari menuju Raktabira. Di belakang, Kisabto telah berdiri dalam postur terakhir. Tangannya terangkat ke atas, wajahnya menghadap ke langit. Jalu, sepertinya memang saat ini adalah eranya anak muda. Kami sudah tidak lagi memiliki kesempatan. Itu tidak benar, Master. Anda adalah legenda hidup yang akan menjadi pengingat dan pembimbing mereka.
Ki Sabto mengelus kepala serigala emas itu. Pemahaman bisa mereka dapatkan bukan dari pengarahan, tapi dari pengalaman. Langit mendadak bersinar putih keperakan, dan dari dalam awan 3 garis cahaya melesat turun, membentuk jalur seperti pelangi api, terhubung langsung ke tubuh Aris. Gada Hanoman menyerap semuanya. Raktabira mencoba mengayunkan cambuknya sekali lagi. Namun, kodam-kodam cahaya membungkus lengannya. Beberapa memegang tubuhnya, yang lain mengikat kakinya dengan Raja Langit. Aris melompat, udara memekik, tubuhnya melayang dalam lintasan cahaya. Gada Hanoman terangkat di atas kepala, dan dengan satu seruan dalam hatinya, ia menghantam dada Raktabira. Cahaya meledak, tapi bukan cahaya biasa. Cahaya itu memekakkan jiwa, membuat roh bergetar, membuat seolah waktu terhenti. Ledakan itu tidak terdengar, tapi dirasakan sampai ke sumsum tulang setiap makhluk yang hidup. Tubuh Raktabira terpental, cambuk darahnya hancur, tubuhnya retak, darahnya meletup bukan dari luka luar, tapi dari dalam tubuhnya. Raktabira terbakar dari dalam. Ia mengerang, bukan dalam kesakitan, tapi karena tidak percaya bahwa cahaya itu bisa menyentuhnya. Aku tidak seharusnya kalah. Tapi api apa ini? Tubuhnya jatuh menabrak batu raksasa dan terbenam di tanah. Api putih masih menyelimuti dada dan wajahnya dan tidak kunjung padam. Aris jatuh berlutut. Gada Hanoman kembali ke bentuk tombak. Nafasnya berat dan cahaya dari tubuhnya mulai meredup. Di belakang, Ki Sabto menunduk. Tangannya masih terbuka. Senyum kecil muncul di bibirnya. Bukan kemenangan, tapi lega. Raktabira belum hancur, tapi ia telah dikalahkan. Untuk sementara, cahaya telah menunjukkan bahwa ia bisa berdiri melawan luka dunia. Asap masih mengepul dari kawah yang ditinggalkan oleh benturan Gada Hanoman. Tanah retak ke segala arah, membentuk guratan cahaya dan darah yang belum bisa menyatu. Raktabira terbenam di dasar kawah. Tubuhnya rebah miring, satu tanduknya patah, dadanya menghitam, dan kulitnya mengelupas seperti batu yang terbakar. Suara di medan perang menghilang. Semua seolah menunggu antara harapan bahwa iblis telah musnah, atau kekuatan bahkan itu belum selesai. Lalu tubuh itu bergerak, perlahan dan berat. Raktabira mengangkat bahunya, lalu satu lutut, lalu berdiri setengah membungkuk. Kodam yang mengelilinginya mundur. Aura mereka tetap menyala, tapi kini lebih waspada. Darah menetes dari seluruh tubuh Raktabira, namun darah itu tidak mengalir menjauh. Ia berkumpul di bawah kakinya, seperti air yang menunggu perintah tuannya untuk kembali mendidih. Raktabira tertawa pelan, suaranya parau, namun nyaring seperti besi yang beradu di dasar sumur neraka. Aku meremehkan kalian, tapi jangan berpikir kali ini akan mudah. Raktabira memuntahkan darah hitam kental ke tanah, lalu menjilat sisa dari tangannya sendiri. Kau melukaiku manusia, tapi hal itu justru membuatku semakin bersemangat untuk menghancurkan kalian. Di atas batu tempat Aris berdiri, nafasnya masih belum kembali utuh. Gada Hanoman telah kembali ke bentuk tombak, dan cahaya tubuhnya mulai pudar. Ki Sabto melangkah pelan dan berdiri di belakangnya. Ia menatap Raktabira dengan mata kosong tapi waspada. Lalu tangannya menyentuh bau Aris, lembut namun tegas. Jangan memaksakan dirimu, Nak Aris, karena pertarungan masihlah panjang dan belum bisa dikatakan selesai, hanya mengalahkannya saja. Aduh, iya itu benar Ki Sabto, aku mengerti. Ki Sabto menoleh ke arah langit, di mana suara langkah-langkah baru mulai terdengar di seberang medan. Langit kembali retak, aura baru menelusup ke udara, dingin, licin, dan tidak kasat mata. Bayangan seperti kabut mulai menggantung di cakrawala. Pertarungan berikutnya telah menunggu. Medan perang kembali hening. Dari langit, para jenderal iblis lainnya mulai melangkah
ke arah lawan mereka. Aris memandang ke atas sambil menggenggam tombaknya dengan erat. Ia tahu duel itu hanyalah awal dari kehancuran. Langit belum sepenuhnya kembali hitam, tapi cahaya dari benturan terakhir sudah padam. Sisa-sisa medan pertempuran sebelumnya masih terlihat. Retakan tanah menganga seperti luka mengering, dan udara diselimuti bau besi hangus seperti daging terbakar yang terlalu lama dibiarkan. Raktabira terdiam di tengah kawah kecil. Tubuhnya berasap, darah hitam mengalir dari pelipis dan dada. Tapi ia tetap berdiri. Satu tangan mencengkeram pedangnya yang tertancap setengah di tanah. Aris berdiri sekitar 20 langkah di depannya. Tombak pencono jagat digenggam dengan erat. Ujungnya masih berpendar samar. Ki Sabto berdiri agak di belakang Aris. Nafasnya berat, tapi sorot matanya tetap tajam. Tidak ada suara selama beberapa detik. Hanya gemuruh halus dari retakan-retakan dimensi di sekeliling mereka, dan desis samar dari darah Raktabira yang mulai mengering di tanah. Raktabira membuka mulut duluan. Kalian benar-benar membuatku kesakitan. Aku kira tadi hanyalah akan menjadi perburuan yang cepat. Tapi sepertinya aku meremehkan kalian. Aris tetap diam. Matanya fokus pada tubuh lipis itu, melihat bagaimana dada Raktabira naik turun seperti tungku yang mulai panas kembali. Begini saja. Bagaimana jika kau dan rombonganmu kembali saja dan tidak perlu ada pertarungan lebih lanjut? Raktabira menunduk lalu tertawa. Apa kau memintaku menyerah? Hei manusia, bukan kata yang diajarkan pada kami di tanah Asura. Kau kira darah ini keluar untuk apa? Rasa sakit ini bukanlah apa-apa. Asal kau tahu manusia, pertarungan ini jauh lebih baik daripada saat kami di alam Asura. Aku punya penawaran. Kalian menyerahlah dan biarkan kami membakar kalian. Ki Sabto maju selangkah. Suaranya tenang tapi penuh tekanan. Nah Aris, membuat penawaran dengan iblis bukanlah langkah yang tepat. Kita manusia hanyalah ternak di mata mereka. Ya, aku tahu Ki Sabto. Aku hanya mencoba untuk membuatnya lengah saja kok. Di bawah kaki Raktabira memang terlihat genangan darah yang tadinya mengering, kini berdenyut perlahan. Merah tua berubah menjadi merah menyala, seperti bara yang baru saja ditiup. Raktabira menggenggam ganggang pedangnya. Nafasnya masih berat, tapi stabil. Matanya mulai bersinar lagi, merah terang, tapi lebih terang dari sebelumnya. Kalian kira kami datang ke dunia ini hanya ingin menguasai dunia kalian, menginvasi? Salah, kalian salah. Dunia kalian milik kami. Kalian adalah makanan kami. Raktabira mulai menggali pedangnya dari tanah. Satu hentakan keras, lalu mengangkatnya ke langit. Darah dari tanah langsung melesat naik, menyelimuti tubuhnya secara perlahan. Aduh Jan, aku jadi merinding. Iblis bukan makhluk yang mudah ditipu, Nak Aris. Justru kadang manusia yang sering disesatkan dan ditipu oleh iblis itu sendiri. Raktabira kini berdiri tegak. Tubuhnya diselimuti semacam lapisan darah mendidih yang bergerak seperti api cair. Matanya tidak lagi menyala merah, sekarang putih polos, tidak beriris, seperti lilin panas yang belum membeku. Sekarang sudah cukup bermain. Kalian akan tahu kenapa kami disebut sebagai iblis dari alam Asura. Kalian manusia yang menganggap diri kalian paling pintar. Sekarang sudah saatnya, hari di mana tidak ada batas dunia, tidak ada lagi hukum semesta. Aris mengangkat tombaknya, matanya tidak berkedip. Ki, jika aku gagal, aku serahkan serangan terakhir kepada Anda. Jangan bicara soal gagal, Nak Aris. Kita belum selesai. Peganglah kata-kataku. Angin mulai berputar pelan. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar. Tanah bergejolak seperti perut dunia sedang mengaduk mahma.
Raktabira mengangkat pedangnya yang kini diselimuti darah cair yang mendidih, lalu mengayunkannya ke udara. Udara meledak tanpa suara. Gelombang panas menyapu ke depan. Batu-batu kecil melayang lalu meledak di udara seperti serpihan peluru. Aris menahan posisi. Ia menancapkan kakinya ke tanah. Kedua tangannya menggenggam tombak pencono jagat yang kini telah kembali ke bentuk asalnya. Cahayanya tidaklah sekuat gada Hanuman aktif, tapi aura sucinya masih menyala, tenang, tegas, dan tetap bersinar meskipun tidak menyilaukan. Jagalah jarak sebisa mungkin, Nak Aris. Ia tidak bisa dilawan dengan kecepatan biasa sekarang. Darahnya hidup, jangan sampai terkena olehnya, Nak Aris. Bisa dipahami Ki, tapi jika aku terlalu jauh, dia akan habisi pasukan di belakang. Kita harus jaga garis ini, Ki Sabto. Tidak perlu pedulikan barisan belakang, Nak Aris. Percayalah pada rekan-rekanmu. Raktabira tertawa dari kejauhan. Suaranya terdengar seperti dua suara topang tindih, satu berat, satu melengking dengan tinggi. Hei para manusia kecil, apakah kalian berpikir bisa menghadapi kami? Ia mengangkat tangan kirinya ke langit. Dari retakan di atas turunlah tetesan darah, bukan hujan, tapi telaga merah yang jatuh lambat. Dan setiap tetes yang menyentuh tanah langsung membentuk paku tajam, seperti duri-duri tulang. Raktabira mengayunkan pedangnya, dan dari tanah muncul cambuk darah, menjalar cepat dari tanah seperti ular yang menggeliat yang lapar. Aris melompat ke samping, nyaris saja tersapu. Ujung jubahnya sobek, dan Ki Sabto mengangkat tongkat dan membentuk lingkaran di udara dengan satu gerakan cepat. Lihat Tingsun ajiku, tutup banyu. Angin mengalir menyelimuti Aris seperti pelindung transparan, menahan semburan darah yang mengincarnya dari tiga arah. Aris mendarat dengan satu lutut, menggertakkan giginya. Ah, sial, dia semakin cepat dan darahnya semakin gila. Raktabira tidak menunggu, ia menancapkan pedangnya kembali ke tanah. Dan dari bawah Aris muncul paku darah yang menyembur seperti tombak dari dalam bumi. Aris melompat-lompat waktu, memutar tubuhnya di udara, lalu menukik ke arah Raktabira. Tombak pencono jagat ditarik ke belakang, cahaya putihnya menyala pendek, padat. Ia menghantam dari atas, membidik bahu kiri Raktabira. Tombak itu menghantam kulit Raktabira, tapi tidak tertembus. Bahu iblis itu hanya terdorong sedikit, dan Aris terpental sendiri oleh tekanan baliknya. Cahayamu melemah manusia. Sudah aku tebak, penggabungan pusakamu terlalu cepat dan terlalu buru-buru. Ah, Jan, sial. Dia benar. Gada Hanuman sudah mendorong kekuatanku sampai batas. Tombak ini tidak bisa mengimbangi kekuatan barunya, ucap Aris dalam hati. Ki Sabto melihat ke langit, mengukur arah retakan dan pancaran aura darah dari tubuh Raktabira. Nah Aris, dengarkan aku. Ia menyerap darah bukan hanya dari tubuhnya. Ia menarik energi dari luka dimensi. Kita harus potong alirannya, Nak Aris. Bagaimana maksudnya, Ki? Beri aku waktu. Setidaknya 5 tarikan nafas. Hentikan ia selama itu, Nak Aris. Baik, akan aku lakukan, Ki. Raktabira mulai mengangkat tangan kirinya. Darah dari langit membentuk lingkaran di sekelilingnya, seperti mahkota dari medan perang. Kalian sibuk bicara, saatnya kalian belajar bagaimana rasanya putus asa. Aris mengencangkan cengkeramannya pada tombak pencono jagat. Ia tahu, kali ini ia hanya perlu bertahan. Bagi manusia biasa, 5 tarikan nafas mungkin hanya sekejap. Tapi bagi Aris yang berdiri di hadapan dengan iblis yang tengah menyatu dengan luka semesta, itu seperti perang seumur hidup. Raktabira mulai bergerak. Darah dari langit masih turun perlahan, tapi kini membentuk garis melingkar yang mengelilingi tubuhnya, seperti gerigi ataupun roda neraka yang terus memutar. Tubuhnya semakin membesar, sedikit, bukan secara ukuran fisik, tapi karena aura kekuatannya yang memadat. Satu langkah, darah di tanah meletup pelan. 2 langkah,
bayangan Aris sendiri mulai bergetar di bawah kakinya. Sial, ayolah Ki Sabto, aku sudah tidak tahan. Ki Sabto sudah duduk bersila, mata ketiganya menyala, tangannya membentuk segel udara, dan suaranya mulai naik perlahan. Iya tingsung pamundutan saka sang jagat, kawulane nyembah nyuwun dipun tatutupi, sambring getih saka tapel wates. Welas asih, welas atiku, asma, ginting, angin. Arah doa dan mantra itu bukan pada Raktapira langsung, tapi pada retakan dimensi di langit. Energi iblis itu mengalir dari sana, dan Ki Sabto harus menyumbat luka langit walau hanya sebentar. Raktapira menyadari hal itu. Kau pikir bisa memotong darah itu? Kau harus lewati aku dulu, manusia tua. Raktapira meluncur secepat badai, seberat batu karang yang dihantam gelombang. Pedang tulang naganya menyeret darah dari tanah, menciptakan sabetan horizontal besar yang mengarah ke arah Ki Sabto. Aris berusaha menahannya. Aris melompat ke depan, bukan mundur. Tombak pencoro jagat berputar ke samping, memotong sabetan darah sebelum sampai ke tubuhnya. Tapi dampaknya tetap mengenai dada. Aris terlempar ke belakang, terguling 3 kali, lalu berdiri terhuyung. Wah, sial, ini cukup merepotkan. Raktapira tidak memberi jeda. Kali ini dari tanah, tangan-tangan darah mencuat, mencengkeram kaki Aris. Aris menusuk tanah dengan tombaknya, lalu memutar 1 kali penuh. Gelombang cahaya menyebar, tangan-tangan itu menguap, tapi serangan selanjutnya datang. Cambuk darah meluncur dari samping. Aris memutar, mengangkat tombaknya ke atas. Tertahan, tapi tubuhnya bergeser 2 langkah ke belakang. Ki Sabto terus merapal, suaranya kini menyatu dengan tanah dan langit. Udara di sekitar langit berubah. Retakan kecil yang meneteskan darah mulai menyempit. Namun itu belum cukup. Aris melihat celah. Raktapira menurunkan bahu kanannya sedikit. Ia akan mengayunkan ke kiri. Sekarang dapat kau. Aris bergerak duluan. Tombaknya menyelinap di antara ayunan darah, lalu menghantam pundak kiri Raktapira. Serangan itu mengguncang Raktapira. Darah dari bagian itu terhambat sejenak. Raktapira meraung. Brengsek, kurang ajar kalian. Ia menghantam balik dengan lutut ke perut Aris. Aris terangkat, tubuhnya meluncur ke belakang dan menghantam batu. Ki Sabto membuka matanya. Sudah saatnya. Ia menghentakkan tongkatnya ke tanah. Kemudian, dari tanah, lingkaran cahaya naik ke langit, lalu menyelimuti retakan dimensi. Darah berhenti menetes. Aura merah di tubuh Raktapira menurun seketika. Aris masih berlutut dan tersenyum dengan kecut. Bagus, akhirnya selesai. Raktapira berdiri terpaku sejenak. Matanya bergerak cepat, kepalanya menoleh ke atas. Retakan langit yang sebelumnya terus meneteskan darah, kini tertutup oleh lingkaran cahaya. Tidak sepenuhnya, tapi cukup untuk menghentikan aliran energi iblisnya. Apa ini? Manusia tua itu, apa yang ia lakukan? Tubuh Raktapira mulai goyah. Darah yang tadinya membentuk lapisan pelindung di sekujur tubuhnya mulai mengering, bahkan pecah di beberapa bagian. Aris menggertakkan gigi sambil berdiri perlahan. Tombak pencono jagat ia tancapkan ke tanah, lalu ia tarik sekali lagi. Cahaya putih kemasan menjalar dari ujung tombak, masuk ke dalam celah tanah, menghidupkan tanah di bawah kaki Raktapira. Sekarang giliran kita. Ki Sabto berdiri, tongkatnya terangkat sejajar dengan dada. Dari ujungnya muncul lingkaran aksara Jawa kuno berputar seperti roda mantra. Saka lemah kang ditungani, munculno kekuatanmu. Cahaya sing dulu mung saka langit, tapi saka ati bumi iki. Raktapira mulai bergerak. Ia mengangkat pedangnya, tapi tubuhnya berat. Pergerakannya tertahan seperti makhluk dalam air pekat. Aris menggenggam tombaknya dengan 2 tangan. Ia berlari, tidak menunggu lebih lama.
Sekarang nak Aris, tanah sudah menjadi bagianmu. Aris melompat, tombaknya terangkat ke belakang, lalu ia ayunkan ke depan, menghantam tanah tepat di bawah kaki Raktapira. Tanah meledak dari dalam, bukan semburan lava, tapi cahaya putih yang keluar seperti gelombang kepercayaan. Dari tanah itu, batu-batu membentuk lingkaran mantra, menahan kaki Raktapira. Raktapira terpaku, ia mencoba mengangkat pedangnya, tapi kekuatannya sudahlah tidak sepadat sebelumnya. Apakah kalian pikir ini sudah cukup? Darahku masih belum habis. Aris memutar tubuhnya dan menebas pinggang Raktapira dengan ujung tombaknya. Bukan luka besar, tapi cukup untuk menghancurkan sisa pelindung darah di sisi kirinya. Raktapira menjerit, tapi tidak dalam rasa sakit. Ceritanya lebih seperti amarah kehilangan sesuatu yang seharusnya miliknya mutlak. Kisabto menancapkan tongkatnya ke tanah. Niat tingsun ajiku, aji pangurip jagat. Di sekeliling medan, cahaya kecil dari roh-roh tanah bermunculan. Wujud mereka seperti bayangan manusia, transparan, tapi masing-masing memancarkan semangat hidup. Mereka bukan kodam, mereka adalah jiwa-jiwa tanah. Mereka mengelilingi Raktapira, beberapa menahan tangan dan kakinya, yang lain menutup matanya dengan cahaya, membuatnya tidak bisa fokus. Aris melangkah maju, tombak diturunkan, mengarah tepat ke dada Raktapira. Kehadiranmu telah merusak keseimbangan dunia ini. Terimalah. Kau pikir kau bisa menang? Dunia ini sudah penuh dengan amarah. Dari caramu bicara, kau sepertinya masih belum begitu fasih dengan bahasa kami. Peduli amat. Rasakan ini. Dengan satu ayunan penuh, Aris mengangkat tombaknya, menusuk lurus ke dada Raktapira. Tombak menembus pelindung terakhir. Darah menyembur, tapi bukan seperti sebelumnya. Darah itu terbakar di udara, seperti sudah tidak diterima lagi oleh dunia. Raktapira terdorong ke belakang. Tubuhnya mulai bergetar. Sial, kekuatan ini. Oh, itu bukanlah kekuatan untuk membunuh, tapi untuk menghentikanmu. Raktapira terdorong ke belakang. Tubuhnya bergetar hebat. Tombak pencono jagat masih tertancap di dadanya, dan cahaya dari ujung tombak menyebar ke seluruh tubuhnya seperti akar petir. Tapi bukan cahaya penyembuh, melainkan cahaya yang membongkar kegelapan dari dalam. Darah iblis itu tidak lagi mengalir, tapi mendidih di tempat, membuat kulitnya menggelembung dan membentuk retakan. Tidak, ini bukanlah serangan biasa. Aris berdiri, nafasnya mulai berat, matanya masih terjaga penuh, meskipun tubuhnya jelas sudah melewati batas tenaga. Kau benar, itu bukanlah dari kehendakku. Ia melepaskan genggaman pada tombak. Cahaya di tombak itu menyala lebih terang dan melayang naik dengan sendirinya. Langit bergetar, udara menjadi sunyi, dan dari atas sana turun satu sosok perlahan, Raka Wisesa. Bersayap cahaya, tubuhnya seperti terbuat dari pahatan langit. Wajahnya tenang, tapi matanya tajam seperti menembus lapisan jiwa yang terdalam. Ia turun perlahan, seperti cahaya pagi menembus kabut kematian. Raktapira memandangnya, dan untuk pertama kalinya wajahnya berubah, bukan marah, bukanlah sombong, tapi ketakutan. Kau tidak seharusnya ikut campur. Bagaimana bisa kau ada di sini? Kau. Raka Wisesa tidak menjawab. Ia berdiri di depan Raktapira, satu tangan terangkat. Cahaya dari tubuhnya menyelimuti tombak Aris yang masih tertancap. Tombak itu mulai berubah bentuk, menjadi seperti tongkat penghakiman. Bilahnya menghilang, digantikan oleh kristal cahaya berbentuk lonjong seperti segel. Hukuman langit, hukum semesta. Ia menyentuh dada Raktapira hanya dengan ujung jarinya. Tidak, kau tidak seharusnya ikut campur. Kau. Tubuh Raktapira meledak dalam keheningan. Bukan ledakan api, bukanlah darah,
Tapi seperti tubuhnya dibongkar dari cahaya-cahaya kecil, lalu diserap ke dalam segel kristal di ujung tongkat tersebut. Satu demi satu, teriakan terakhirnya terdengar seperti desahan debu yang tertiup angin. Aku tahu, ini semuanya belum selesai. Jika kau ikut campur, itu artinya itu artinya semuanya akan segera dimulai. Raktapira kemudian menghilang secara perlahan dan sepenuhnya tanpa sisa. Bahkan darah yang tadi menggenang telah diserap kembali ke dalam tanah. Aris terdiam. Jadi, kau memang bisa menghabisinya sejak awal, Raka. Tugasku bukan untuk membunuh Tuan, tapi menunggu waktunya. Anda harus berdiri dan belajar, Tuanku. Baru aku boleh melanjutkan hukuman. Kisapto menyekat darah dari pelipisnya. Wajahnya lelah, tapi ia ikut tersenyum kecil. Benar juga. Kalau langsung ia turun tangan, tidak ada yang tumbuh dari ujian itu. Aris memandang Raka Wisesa. Kali ini bukan sebagai pendamping, tapi sebagai pengingat bahwa kekuatan langit tidak selalu turun untuk menyelamatkannya. Terkadang ia turun untuk menguji. Langit masih retak, dan dari kejauhan 4 bayangan besar lain berdiri. Salah satunya mulai bergerak maju. Aris menatap tanah sebentar, lalu ke langit. Aku sudah siap jika harus berhadapan sekali lagi. Raka Wisesa melangkah di belakang Aris, diam tapi selalu siap ketika waktunya tiba. Sementara itu, di medan perang lainnya, langkah kaki Maisa Anabrang terasa ringan, tapi bukan karena ketenangan, justru sebaliknya, karena tidak ada gravitasi. Ia dan Ki Nayantaka telah meninggalkan medan nyata. Kini mereka berada di suatu tempat yang tidak bisa dijelaskan oleh panca indera. Tidak ada langit, tidak ada tanah, tidak ada suara angin. Yang ada hanya kabut perak menggantung dan pantulan bayangan yang tidak mengikuti tubuh mereka. Kita sudah masuk, Master. Kita tidak benar-benar melangkah, tapi kita sudah dilihat. Itu sudah lebih dari cukup. Suara Ki Nayantaka terdengar jelas, meski mulutnya hampir tidak bergerak. Semua suara di tempat itu seperti datang dari dalam kepala. Maisa Anabrang mencoba melangkah, tapi di tengah bawahnya seperti air kaca, bergerak lembut, tidak memantul, tapi memantulkan dirinya sendiri. Namun, yang ia lihat bukanlah dirinya, melainkan bayangan yang nampak lebih tua, lebih luka, dan lebih lelah. Bayanganku terlihat berbeda, Master. Bayangan di sini bukan apa yang kulihat dari cahaya, tapi yang tersembunyi dari pikiranmu, nak. Mereka terus berjalan, atau lebih tepatnya meluncur perlahan, seolah ruang itu menarik mereka, bukan mereka yang melangkah. Setiap sisi terlihat sama, atas, bawah, kiri, dan kanan. Semua seperti dilipat, seperti menjadi satu tanpa arah. Dan suara-suara mulai muncul, tapi bukan suara dari luar. Suara tawa kecil, bisikan pelan, bisikan samar, semuanya dari dalam kepala Mahesa. Kenapa kau bisa bertahan, Mahesa? Kau sudah kehilangan mereka. Kau tidak bisa menyelamatkan dirimu, apalagi orang lain. Mahesa. Mahesa Anabrang mengerjap. Keringat muncul dari pelipisnya meskipun udara terasa dingin. Itu bukanlah suara musuh. Itu seperti suara batinku sendiri. Bagus. Itu langkah pertama untuk menguji keteguhanmu, nak. Ki Nayantaka berhenti. Tangannya terangkat perlahan, lalu membentuk mudra pelindung kecil di depan dadanya. Matanya menatap lurus ke satu titik di depan. Jangan mempercayai mata. Percaya pada bayangan dalam dirimu.
itulah satu-satunya cahaya yang tersisa di tempat ini. Lalu udara berubah. Dari kejauhan atau dari dekat, sulit dibedakan. Muncul sosok tinggi dan kurus. Ia tidak berjalan, melainkan melayang. Tubuhnya seolah terbuat dari lembaran malam yang basah. Wajahnya berubah-ubah, kadang seperti perempuan tua, kadang seperti bayi menangis, dan kadang seperti wajah Mahesa sendiri. Sosok itu tidak bicara, tapi dalam pikiran Mahesa seperti disenggol dari dalam. Chandra Kalpa. Bayanganmu bukanlah milikmu. Mereka milik kami, karena kalian tidak pernah berdamai dengan kegelapan. Mahesa Anabrang merasakan suhu tubuhnya menurun. Hinayantaka langsung maju satu langkah ke depan muridnya. Chandra Kalpa, kau boleh menipu mata kami, tapi jangan kau kira bisa menipu hati yang sudah berteman dengan malam. Chandra Kalpa tersenyum, atau lebih tepatnya seluruh dimensi tersenyum. Kalian datang ke arah bayangan, maka bersiaplah untuk melihat versi diri kalian yang bahkan lebih ingin membunuh kalian. Kabut menebal, bayangan di bawah mereka memanjang ke segala arah, seolah akan menelan tubuh mereka. Hinayantaka menyentuh bahu Mahesa dengan ringan. Mulai sekarang, semua yang kau lihat bisa menjadi benar dan bisa menjadi palsu. Tapi rasa takut selalu nyata. Saya sudah siap, Master. Dalam hitungan detik, dunia mulai berubah. Ruang kosong berganti menjadi cermin yang tidak berujung. Dan di setiap pantulannya, Mahesa melihat dirinya sendiri, tapi dalam bentuk yang ia benci. Cermin-cermin di sekitar Mahesa memantulkan dirinya dari berbagai sudut. Bukan hanya bentuk tubuhnya, tapi ekspresi, kenangan, dan luka-luka kecil yang bahkan sudah ia lupakan. Wajahnya saat ia masih kecil, menangis di tengah badai. Wajahnya saat melihat seorang sahabatnya gugur. Wajahnya saat diam, karena tidak bisa menyelamatkan siapapun. Di antara pantulan itu, tiba-tiba satu refleksi berbicara. Jika semua ini berulang, kau akan gagal lagi, Mahesa. Mahesa menelan ludah, tangannya menggenggam gagang tombaknya dengan erat. Bukan suara dari luar, ini pikiranku sendiri. Namun, Chandra Kalpa hadir di antara pantulan itu, tidak muncul sebagai sosok, tapi sebagai ide, sebagai bentuk yang menyusup ke dalam narasi pikirannya. Aku tidak perlu menyerang tubuhmu. Kau akan hancur dengan memandang terlalu lama pada bayanganmu sendiri. Tiba-tiba, cermin di hadapannya pecah. Dari balik pecahan itu keluar sosok ibunya, memar dan terisak, memanggilnya dengan pelan. Mahesa, pulanglah nak. Jangan tinggalkan ibu sendirian di sini. Mahesa melangkah mundur, jantungnya berdetak lebih cepat, dan tangannya sempat goyah. Itu bukanlah ibumu, nak. Itu luka yang belum pernah kau maafkan. Suara itu menyadarkan Mahesa sedikit. Ia memejamkan mata, menarik nafas, lalu membisikkan mantra kecil ke dalam dirinya. Bayangan bukan musuh. Rasa takutku bukan alasan untuk lari. Aku akan tetap di sini. Tiba-tiba, semua cermin meretak bersamaan. Satu persatu, bayangan Mahesa berubah menjadi makhluk-makhluk aneh. Setengah manusia, setengah harapan yang gagal. Ada yang menangis, ada yang mengutuknya, ada yang hanya diam dengan mata penuh kecewa. Chandra Kalpa muncul di tengah-tengah mereka, dan kini dengan wajah Hinayantaka. Kau pikir gurumu akan selamanya mendampingimu? Apa yang terjadi jika aku menghilang sekarang? Hinayantaka tidak terganggu. Ia menutup mata lalu menyentuh tanah atau yang mirip tanah di ruangan itu. Dari bayangannya sendiri muncul sosok-sosok kecil yang mulai tumbuh. 5 bayangan nirwana. Mereka mengepung Mahesa dengan perlindungan samar, bukan untuk melawan, tapi untuk mengingatkan. Jangan melawan ilusi ini. Rasakan, lihat sampai akhir.
lalu lepaskanlah, nak. Mahesa mengangkat wajahnya, tatapannya sudah tidak goyah. Kau tidak akan bisa membunuhku dengan bayangan yang sudah kuterima. Aku hidup bersamanya. Aku belajar dari mereka. Candrakalpa tersenyum tipis, tidak marah, tapi seolah baru saja mendapatkan musuh yang sepadan. Menarik. Tapi apakah bayanganmu tetap setia saat kita robek waktu dan putar arah hidupmu? Dengan satu gerakan jari, Candrakalpa membalik seluruh dimensi. Langit menjadi tanah, suara jadi diam, dan Mahesa Anabrang kembali ke usia 7 tahun, berdiri sendirian di tengah ladang yang terbakar. Dan di sana, ia mendengar suara jeritan seorang yang tidak ia kenal. Ia sendiri, Mahesa, berdiri terpaku di ladang terbakar itu. Api menjalar pelan di antara rumput yang sudah gosong, dan langit di atasnya tidak lagi bergerak. Hanya satu warna kelabu yang seperti menahan hujan, tapi tidak kunjung jatuh. Suara jeritan kecil terdengar dari sisi ladang. Mahesa menoleh pelan. Di sana berdiri seorang anak laki-laki kecil. Tubuhnya kotor dan menangis kencang. Suaranya retak, nafasnya tidak beraturan. Itu adalah dirinya sendiri. Kenapa? Kenapa kau biarkan mereka mati? Kenapa kau cuma melihat? Kenapa kau lari? Kau pengecut! Mahesa tidak menjawab. Ia hanya menatap, dan untuk pertama kalinya ia tidak menyangkal, tidak membela diri, tidak mencoba untuk menjelaskan. Ia berjalan mendekat, langkahnya melambat tapi mantap, dan saat ia hanya tinggal 3 langkah dari sang anak, ia menunduk. Aku memang pernah lari. Aku pernah takut. Tapi aku pernah terlalu kecil untuk menyelamatkan siapapun. Anak itu berhenti menangis, tapi wajahnya tetap marah. Matanya yang berkaca-kaca tetap menghakimi. Dengarkan, tapi sekarang aku berdiri di sini karena semua rasa itu. Aku ingin menyingkirkanmu. Aku ingin berjalan bersamamu. Anak itu menggigil. Mata yang tadi basah kini mulai surut. Api di sekitar mereka perlahan memudar, seperti hilang kekuatannya. Dan dalam sekejap, bayangan dari tubuh Mahesa merambat keluar, bukan untuk menguasainya, tapi menyelubungi dirinya sendiri. Niat Tingsun ajiku, Tingsun membuka waringin wengi. Bayangan itu memeluk tubuh kecilnya. Anak itu menyatu ke dalam dada Mahesa, menyatu perlahan seperti arus sungai kembali ke hulu. Ledakan sunyi terjadi dalam dirinya. Tidak ada cahaya, tidak ada petir, hanya gelombang keheningan yang memotong semua ilusi. Dan begitu Mahesa membuka mata, ia sudah kembali berdiri di dunia kabut. Cermin-cermin palsu hancur. Bayangan yang menuduhnya telah berubah menjadi bentuk manusia setengah cahaya, wujud leluhur yang sudah damai. Kinayantaka berdiri di seberangnya. Tatapannya mengandung senyum yang tidak terlihat di wajah, tapi terasa di hati. Itu dia. Bayangan bukan hal yang perlu dilawan, nak, tapi disambut dan dikenali. Mahesa tidak menjawab. Ia mengangguk, dan satu napas dalam keluar di dadanya, seperti baru saja bangun dari tidur ratusan tahun. Tiba-tiba langit berguncang. Kabut di sekeliling mereka menebal lagi, bukan karena ilusi. Candrakalpa kembali muncul, kali ini dalam bentuk utuh. Jubahnya berkibar perlahan, tapi wajahnya tidak lagi berganti. Wajah itu kini miliknya sendiri, datar, dingin, dan tanpa amarah. Menarik. Kau menelan rasa takutmu sendiri. Tapi bisakah kau menghadapi jika aku meropek masa depanmu? Mahesa tidak bergerak. Ia hanya berkata dengan pelan, Cobalah jika kau mampu. dan dengan itu pertarungan dimulai, bukan lagi di dalam mimpi, tapi di antara batas dimensi. Langit ilusi yang semula kelabu mulai bergerak pelan, membentuk pusaran spiral seperti mata raksasa yang terjaga. Kabut perak mengental, dan permukaan tempat Mahesa berpijak kembali tidak stabil. Pantulan cahaya membentuk ruang melengkung yang menipu kedalaman. Candrakalpa berdiri diam, tapi matanya kini menyala gelap. Ia membuka kedua telapak tangannya,
Dari dalamnya keluar garis-garis halus seperti tinta hitam, menyebar ke seluruh ruang seperti urat di permukaan kaca. Aku akan menyusun ulang arah waktu. Masa depanmu akan menjadi kuburan pilihanmu sendiri. Seketika, ribuan versi Mahesa muncul dari kejauhan. Ada yang tua dan sebagainya. Semuanya bergerak perlahan ke arah Mahesa yang sejati, membentuk barisan seperti pasukan kegagalan yang datang menjemput. Namun, sebelum suara mereka mencapai telinga Mahesa, Kinayantaka melangkah ke depan. Ia mengangkat tangan kanannya, telapaknya terbuka menghadap dada sendiri, lalu pelan ia tarik turun sambil menundukkan kepala. Dia Tingsun, Hajiku Sukmawangi. Dari tubuhnya keluar 5 bayangan hidup, satu demi satu dengan tenang. Pertama, bayangan burung jalak, terbang tinggi, matanya tajam, terbang berputar di atas ilusi Candrakalpa, mencari pola pikir. Kedua, bayangan Kijang Wengi, melompat-lompat cepat, mengacak jalur waktu ilusi. Ketiga, bayangan harimau hitam, berdiri di depan Mahesa, siap menahan gelombang serangan psikologis. Keempat, bayangan ular wulu, menyusup diam di balik kabut, menyebar racun ke titik-titik kendali Candrakalpa. Dan kelima, bayangan manusia tanpa mata, bergerak perlahan, menyentuh setiap ilusi dan menyerapnya. Bayangan-bayangan ini bukanlah kegelapan. Mereka adalah penjaga yang menolak dilihat, tapi mereka selalu hadir. Mahesa menunduk hormat sejenak pada gurunya. Kemudian ia menutup mata dan menarik nafas panjang. Bayangan masa lalu sudah kuterima, maka sekarang aku bergerak dengan masa kini. Mahesa Anabrang membuka mata. Tatapannya tenang, tidak membara, bukan karena hilang emosi, tapi karena sudah cukup mengendap dalam. Candrakalpa, kau bisa tawarkan 1000 masa depan, tapi aku hanya butuh 1 yang bisa kujaga hari ini. Candrakalpa mencapuk tangannya ke bawah. Seluruh dimensi runtuh sekali lagi. Lantai menjadi langit, dan langit menjadi lantai, dan Mahesa serta 5 bayangan penjaga diserbu oleh gelombang cahaya palsu yang menghancurkan arah. Namun, bayangan harimau menahan arus dari depan. Bayangan jalak memotong ruang navigasi waktu. Bayangan ular wulu masuk ke belakang kepala Candrakalpa dan mulai mengganggu konsentrasi. Bayangan manusia tanpa mata berdiri tepat di samping Mahesa dan membisikkan satu kata yang tidak terdengar, tapi membuat Mahesa mengangguk. Saatnya membalikan cermin. Ia mengangkat tombaknya, menusuk ke lantai dimensi, dan bayangan sendiri meledak keluar dari bawah tanah, membawa seluruh tekanan kembali ke arah Candrakalpa. Seluruh ruangan ilusi bergetar, cermin-cermin mulai pecah, waktu tidak lagi linier. Mereka benar-benar telah menguasai bayangan. Ini menarik. Dimensi ilusi Candrakalpa bergetar dari akar ke langit. Dari setiap sudut yang tadinya stabil, cermin, kabut, urat bayangan mulai bergeser perlahan seperti bumi yang kehilangan poros. Cermin-cermin kenangan mulai retak dari dalam, bukan karena serangan, tapi karena kesadaran Mahesa yang menolak tunduk. Di tengah kekacauan itu, Kinayantaka menancapkan tongkat bayangannya ke tengah medan ilusi. Suaranya rendah, tapi berinsonansi di setiap sudut ruangan. Aku membuka kehendak, lingkar Nirwana Wengi. Di sini hanya suara hati yang boleh bicara. Dari titik tongkatnya, lingkaran gelap bersinar lembut, bukan hitam kosong, tapi seperti pusaran malam yang tidak menakutkan. Malam mengenali segala suara luka, tapi tidak menelannya. Cahaya dari Candrakalpa mulai meredup, serangannya tidak lagi akurat. Ia mencoba menyerang Mahesa dengan ledakan memori masa depan, tapi bayang-bayang penjaga mengganggu persepsinya sendiri. Apa ini? Mengapa pikiranku muatul balik? Karena ruangan itu bukanlah milikmu lagi, Candrakalpa. Itu adalah ruang kesadaran kami.
Mahesa berdiri di pusat lingkar Nirwana Wengi. Tombak bayangannya bersinar redup, namun dari tubuhnya muncul 3 lapisan bayangan, masing-masing seperti dirinya, tapi dari waktu yang berbeda. Niating Sun Ajiku bayang kembar. Ketika bayangan bergerak bersamaan, bayangan masa lalu menyerang dengan kenangan dari luka yang tidak pernah sembuh. Bayangan masa kini menyerang langsung ke tubuh ilusi Candrakalpa. Bayangan masa depan menyerang titik-titik terlemah, kemungkinan yang belum terbentuk. 3 hantaman menimpa Candrakalpa dari waktu yang berbeda. Tubuhnya mulai melebar, lalu terlipat oleh dimensi yang runtuh. 3 arah, 3 pintu, tapi tidak satu pun kalian menguasai bayangan yang paling gelap. Kami tidak pernah menolak. Kami hidup bersama mereka sekarang. Omong kosong! Candrakalpa berteriak. Wajahnya mulai berubah-ubah lebih cepat. Bayi, harimau, Mahesa, Kinayantaka, dan iblis yang tidak bernama. Namun ruang sudah bukan miliknya lagi. Lingkar Nirwana Wengi mempersempit medan. Waktu di dalamnya tidak lagi bisa dikendalikan oleh ilusi. Kinayantaka mengangkat tangan terakhirnya. Ia menciptakan lingkaran simbol cermin membentuk jaring tipis di udara. Niating Sun Ajiku kelambu cermin wengi. Jaring itu menyelimuti Candrakalpa. Semakin ia bergerak, semakin kuat jaring itu menjerat. Karena ia hanya memantulkan dirinya sendiri. Hingga akhirnya ia berhenti. Tidak meledak, tidak hancur. Ia hanya membeku, seperti kegelapan yang tidak lagi punya ruang untuk tumbuh. Tubuh Candrakalpa pecah perlahan, seperti pasir yang tidak berat. Bayangannya lenyap tanpa gema, dan langit di atas untuk pertama kalinya memunculkan cahaya yang samar. Cahaya samar di langit palsu itu tidak terang, hanya semburat keperakan yang menggeliat tenang, seperti embun pertama telah malam panjang. Namun bagi Mahesa, cahaya itu cukup, bukan untuk menerangi dunia, tapi untuk memastikan dirinya masih ada di dunia. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak bagian dirinya yang baru saja ia temui dan hadapi. Kakinya terasa seperti bukan miliknya. Tangannya memegang tombak, tapi ia tidak merasakan kekuatan darinya. Sudah, apakah sudah berakhir? Kinayantaka berjalan mendekat. Langkahnya tidak menimbulkan suara apapun di medan perang. Ia menepuk bahu Mahesa. Ia mengucapkan selamat, hanya berdiri di sampingnya, cukup dekat untuk didengar tanpa harus bicara keras. Bayangan itu bukanlah musuh, tapi tidak semua orang siap untuk bertemu dengan mereka. Candrakalpa hanyalah bayang-bayang ilusi. Sejak awal kita belum bertarung, Mahesa. Kemudian mereka melangkah pelan kembali ke batas dunia nyata. Di kejauhan, langit merah perbatasan masih bergetar. Suara perang besar, gaung ledakan, pekikan mantra, tolongan iblis terdengar seperti gema dari tempat yang belum selesai. Namun langkah Mahesa tidak goyah. Kini ia tahu betul, pertempuran terberat sudah ia lalui dalam dirinya sendiri. Dan di belakangnya, Kinayantaka masih berjalan pelan. Langkahnya terasa sedikit lebih lambat dari sebelumnya. Meskipun sebuah fakta besar yang tidak diketahui Mahesa dan hanya Kinayantaka sendiri yang tahu, bahwa sebenarnya ilusi yang mereka jalani ada sesuatu yang jauh lebih berat dari pertempuran itu sendiri.